Adegan saat ini yang menjadi trending topik adegan adalah perceraian antara Tias dan Dean masih belum terjadi. Bahkan pihak hakim melakukan penundaan sidang karena Dean membatalkan gugatannya. Dari jeda waktu sidang ditunda selama seminggu ke depan. Hal itu karena dari Tias selalu pihak tergugat masih tetap pada keputusan ingin bercerai dari sang suami. Nah, dari adegan tersebut belum ada kepastian dan belum ada keputusan yang diambil pihak pengadilan karena harus melakukan diskusi terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan sidang berikutnya. Itu artinya antara Dean dan Tias belum resmi cerai ya, atau dengan kata lain mereka masih ada harapan dan kesempatan untuk tetap bersama dalam jeda waktu seminggu ke depannya. Secara bersamaan di saat Tias tetap pada keputusan perceraian, di saat itu pula Dean mulai memberitahukan semua keluarga kalau dirinya membatalkan perceraian dengan alasan Tias hamil anak kandungnya. Dari sini Dean sudah memastikan dan menyatakan di depan keluarga kalau dirinya tidak jadi menceraikan Tias. Nah, dari informasi yang sudah dikatakan Dean untuk keluarganya tersebut, maka akan membuat Hani makin menderita hingga tak terima. Begitu pula sebaliknya, Wulan juga nampak merasa marah hingga akan melakukan berbagai cara untuk mementahkan keyakinan Dean tentang kehamilan Tias. Dan itu terjadi ketika pertemuan keluarga masih terjadi. Di saat Dean sudah memberikan informasi untuk mempertahankan Tias sebagai istri karena hamil, di saat itu pula Wulan mulai berulah untuk membuat fitnah dengan menuduh kehamilan Tias bukan anak kandung Dean, melainkan anak kandung Gino dengan alasan Tias dan Gino masih saling mencintai. Nah, itulah yang terjadi di adegan saat ini, di mana dari kata-kata Wulan tersebut adalah untuk mementahkan anggapan Dean. Lalu apakah Dean akan percaya dengan pengakuan Wulan? Tentu tidak ya, karena Dean akan tetap percaya dengan Tias sebagai wanita baik-baik dan tidak mungkin berselingkuh. Sebaliknya Sigit sebagai kepala rumah tangga nampak bingung menanggapi masalah Tias yang sudah hamil. Hal itu karena Sigit sendiri tahu kalau janin di dalam kandungan Tias pasti anak Dean. Sebaliknya sebenarnya Sigit sudah tahu kalau Aura bukan anak kandung Dean. Jadi dari sini Sigit nampak dilema karena di antara Hani dan Tias sebagai anak kandung yang sama-sama disayangi. Bahkan yang lebih parah lagi, ternyata Sigit ikut menyembunyikan rahasia Aura yang sebenarnya. Makin rumit namun menegangkan. Akan tetapi di balik fitnah yang dilakukan Wulan nantinya tidak akan merubah keadaan kalau Tias dan Dean tetap bersatu karena sudah ditetapkan berjodoh. Itu artinya fitnah Wulan tidak akan membuat Dean dan Tias terpisah, namun hanya mengakibatkan salah paham sementara saja. Karena pada kenyataan nanti akan terbukti kalau anak di kandungan Tias adalah anak kandung Dean. Begitu pula sebaliknya, Aura akan terbukti anak kandungnya Gino. Jadi tuduhan atau fitnah yang dilakukan Wulan nantinya akan menyerang dirinya sendiri dan juga menjadi bumerang buat Hani. Jadi subscribe channel Melly Windiani untuk mengikuti pembahasan alur cerita berikutnya. Episode selanjutnya terjadi perdebatan yang tidak sejalan antara Tias dan Yuni di rumah. Dari perdebatan tersebut, Yuni berpihak sama Dean untuk membujuk Tias supaya tidak bercerai. Hal itu karena Yuni menganggap keputusan Tias tidak adil buat Dean sebagai papa dari buah hati yang masih dikandung Tias. Sebaliknya, Tias justru lebih mementingkan perasaan Aura dan Hani sebagai bagian dari keluarganya. Tanpa Tias sadari sebelumnya kalau Aura bukan darah daging Dean, melainkan anak kandung dari Gino. Jadi masih terjadi salah paham dalam adegan sebelum identitas Aura yang sebenarnya sudah terungkap dan terbongkar oleh Dean atau Tias. Sementara itu keluarga Wulan termasuk Sigit ternyata juga ikut menyimpan bangkai kebusukan Hani yang menipu Dean dalam rumah tangga yang dijalani selama ini. Makin memprihatinkan keluarga Sigit saat ini karena harus ikut dalam dilema yang dialami, sehingga menjadi bagian melakukan manipulasi dan tipuan yang dilakukan untuk menutupi nama baik keluarga mereka dengan cara mengorbankan Dean sebagai menantu. Itu artinya sudah sangat jelas kesalahan masa lalu yang dilakukan Wulan dan Sigit serta Hani akan membuat Dean marah besar jika tahu kebenaran identitas Aura yang sebenarnya. Namun sayangnya untuk saat ini belum terbongkar karena masih dirahasiakan oleh keluarga. Akan tetapi cepat atau lambat ketika Wulan melakukan fitnah dan menuduh
Hani di dalam kandungan Tias adalah anak Gino, maka akan menjadi senjata makan tuan. Karena yang akan terungkap anak Gino bukan janin di dalam kandungan Tias, melainkan aura sebagai darah dagingnya Gino. Episode selanjutnya, Tias masih tetap pada keputusan cerai dari Dean walaupun sudah terungkap kehamilannya. Sebaliknya, Yuni tidak bisa berbuat banyak dan gagal membujuk Tias untuk tetap bertahan sama Dean. Akan tetapi, Tias akan terus mendapatkan kejahatan dari Wulan dan Hani di alur cerita selanjutnya. Sebab Wulan tidak akan terima jika Tias mengandung anak Dean. Alih-alih ingin bercerai dari Dean demi melindungi bayi dalam kandungan supaya tidak mendapatkan kejahatan dari Hani. Namun pada kenyataan, tetap saja Tias akan terus mendapatkan kejahatan dari Hani yang dibantu Wulan nantinya. Sehingga yang bisa menjaga dan melindungi kehamilan Tias nantinya justru Dean. Maka dari situlah percuma juga Tias menghindari Dean, karena pada kenyataan dirinya akan tetap membutuhkan bantuan Dean dari kelicikan dan kejahatan Hani dan Wulan di alur cerita. Jadi dalam jeda waktu seminggu saat persidangan perceraian masih berjalan, maka masih ada kesempatan buat Dean untuk meluluhkan hati Tias supaya tetap bersama demi bayi yang ada di dalam kandungan. Sebaliknya, di jeda waktu seminggu nantinya, ada niat Hani mencelakai Tias namun gagal. Sehingga dari kegagalan Hani dan Wulan justru akan menjadi alasan Dean untuk menang dalam gugatan cerainya bersama Hani di alur cerita selanjutnya. Adegan lain, Gino masih gagal bertemu dengan Hani di apartemen tempat tinggal Zidan. Hal itu karena Gino terlambat datang ketika mendapatkan informasi dari salah satu security di sana. Akan tetapi Gino tidak menyerah dan terus mencoba mencari dan menemui Zidan di tempat lain. Sehingga pertemuan Gino dan Zidan akan nampak tegang dan menegangkan. Sebab Zidan terpojok dengan intimidasi Gino yang bertanya masalah Tiara. Lalu apa yang terjadi dan apakah Gino akan berhasil mendapatkan pengakuan dari Zidan dalam pertemuan kali ini? Tentu saja Zidan masih ngeles dan tidak akan bercerita masalah Hani, sehingga Gino akan sangat marah dan terus mencoba memaksa Zidan untuk bilang jujur sama dirinya. Adegan lain, setelah Hani mendapatkan informasi dari Dean tentang Tias hamil, maka hidupnya makin hancur dan menderita, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan Hani saat ini selain keluar rumah untuk mencari hiburan sambil mabuk-mabukan sampai larut malam. Secara bersamaan ada Farhad yang terus mengintai dan mulai curiga kalau Hani berada di tempat klub malam sendiri dengan memakai masker dan kacamata hitam. Jadi dari sinilah Farhad menggunakan mata-mata anak buah untuk mencari tahu kebenaran wanita yang dicurigai sebagai Tiara. Lalu apakah Farhad akan bisa menangkap Hani sendirian berada di klub malam? Tentu itulah yang membuat tegang menegangkan ya. Namun yang pasti tidak semudah itu Farhad bisa menangkap Hani, karena karakter Hani adalah karakter licik dalam upaya untuk mengalahkan Farhad dan juga Gino di alur cerita. Itu artinya Hani akan selalu menang melawan Farhad dan Gino, namun Hani tidak akan bisa menang melawan Tias dan Dean sebagai pasangan yang sudah ditetapkan berjodoh. Sehingga Hani akan mendapatkan hukuman atas kejahatan masa lalunya dengan menipu Dean. Sementara itu karakter Tias adalah seorang wanita yang secara tak langsung sebagai penyelamat hidup Dean nantinya. Begitu pula sebaliknya, Dean akan menjadi penyelamat hidup Tias dari asmara palsu bersama Gino. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.